Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas Project Based Learning dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Pertama-tama saya sebagai Radian Raffi Satria Utama dari NIM 10101233000179 dari kelas TT 4707. Lalu bisa dilanjut dari teman saya. Perkenalkan, saya Deva Bilan Subagio dengan NIM 1010 12300166. Perkenalkan, nama saya William Wokejalo Barmu dengan NIM 1010121300. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 101012330138. Oke, mari kita mulai presentasinya. Saya izin full screen. Oke, boleh latar belakang teman saya. Nah, yang pertama itu latar belakangnya. Probabilitas dan statistika adalah cabang matematika yang digunakan dalam berbagai bidang untuk memahami data, membuat prediksi, dan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Statistika berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dari sampel. Probabilitas mempelajari kejadian acak dan mengukur kemungkinan peristiwa. Kedua konsep ini penting dalam memodelkan fenomena dengan ketidakpastian. Dalam era Big Data, probabilitas dan statistika semakin relevan diaplikasikan di berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, teknologi, dan kecerdasan buatan. Keterampilan ini menjadi esensial untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, tujuannya ada dua. Yang pertama, mengaplikasikan materi mata kuliah probabilitas dan statistika pada sebuah data statistik. Yang kedua, mempelajari pengolahan data menggunakan probabilitas dan statistika. Lalu untuk dasar teorinya, yang pertama ada central tendency measurement atau ukuran pemusatan data. Konsep statistika yang digunakan untuk menggambarkan nilai tengah atau tipikal dari suatu pengumpulan data. Ini membantu memberikan gambaran umum tentang data dengan menunjukkan di sekitar angka mana sebagian besar nilai berkumpul. Pertama ada mean atau rata-rata merupakan jumlah dari keseluruhan nilai pada pengumpulan data-data dibagi dengan banyaknya nilai pada kumpulan data tersebut. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang kedua ada median atau nilai tengah dari suatu pengumpulan data. Untuk rumusnya terdapat berikut. Lanjut. Lalu ada modus mode atau modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu pengumpulan data. Yang terakhir ada kuartil atau kuartil merupakan nilai yang membagi suatu kumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Yang kedua ada variation measurement. Lalu ada range atau jangkauan merupakan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dari kumpulan data tersebut. Lalu ada interquartile range atau range antar kuartil merupakan nilai yang didapat dengan menselisihkan nilai kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Lalu ada variansi atau ragam, merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan nilai tersebar di sekitar nilai rata-rata. Tentu yang terakhir ada standard deviation atau simpangan baku, merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan persebaran data dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai min. Untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang ketiga ada regresi linear. Regresi linear adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara
satu variabel independen atau variabel prediktor, dan satu variabel dependen atau variabel respon. Tujuan utamanya adalah memodelkan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan matematika sehingga bisa digunakan untuk prediksi, analisis tren, atau memahami keterkaitan antar variabel. Untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada box plot atau yang lebih sering disebut box plot adalah penyajian grafis berbentuk box atau kotak dan whisker atau ekor. Bagian utama dari box plot adalah kotak yang merupakan bidang untuk menyajikan interquartile range. Box plot juga digunakan dalam statistik untuk menunjukkan distribusi data. Yang terakhir ada stem plot atau yang bisa disebut juga sebagai stem and leaf plot atau diagram batang dan daun. Adalah sebuah cara sederhana untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk grafis. Stem plot mirip dengan histogram, namun memberikan informasi yang lebih detail. Dengan stem plot, kita bisa melihat distribusi data, nilai-nilai data individual, dan mengidentifikasikan outlier dengan lebih mudah. Selanjutnya untuk teman saya. Selanjutnya kita akan masuki perhitungan kuartil. Terus ini adalah Q13, kita bisa lihat dari tabelnya. Tugasnya. Ya. Terus kita masuk ke minnya. Minnya itu hasilnya 30,63125. Terus modus data terbanyak pada Q13 adalah 0, yaitu sebanyak 7 data. Terus di kuartilsnya, Q pertamanya itu 12,875, Q2-nya itu 30,5, dan Q3-nya itu 44,0625. Ya. Terus kita mencari mid-range-nya. Mid-range-nya itu kita dapat dengan hasil 41,75. Mid-range-nya itu kita dapat 28,46875. Terus kita masuk ke range-nya. Range-nya itu kita mendapatkan hasil 83,5. IQR-nya 31,1875. Dan SIQR-nya itu 15,59375. Terus selanjutnya itu ada variation-nya. Variation-nya kita dapat hasil 519,34290. Terus standar deviation-nya kita mendapatkan hasil 22,7890. Oke, sini stempel dan box plotnya bisa dilihat dari gambar yang ada di atas sini. Ya. Terus kita masuk ke perhitungan Q14-nya. Sini ada tabel dari Q14. Oke, terus dari Q14 kita mendapatkan min 36,15125. Terus modus data terbanyak pada Q14 itu adalah 0, yaitu hanya 7 data. Terus kita masuk ke quartilsnya, Q1-nya itu 19,25, Q2-nya 36,5, Q3-nya 49,75. Terus Q14 dari mid-range-nya itu 42,25, mid-range-nya itu 34,5. Terus kita masuk ke range dari Q14 itu 90,5, IQR-nya 30,5, dan SIQR-nya itu 15,25. Terus variation dari Q14 itu 655,4317, dan standar deviation-nya itu 25,6014. Dan steam plot dan block spot dari Q14 seperti berikut, seperti apa yang ada di gambar. Oke. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan teman saya selanjutnya. Oke, kita di sini akan memulai perhitungan simple linear regression,
di mana kita sudah mempersiapkan tabel regresi linear yang di mana diisi dari data-data yang akan kami olah untuk menghitung persamaan regresi linear. Ini adalah tabelnya. Oke, lanjut. Di sini pertama-tama kita akan mencari nilai beta dengan rumus beta sekian dan memasukkan data-data yang sudah kami kumpulkan tadi dan mendapat nilai beta sebesar 1,106025. Lalu setelah kita mendapat nilai beta, kita mulai mencari nilai alfa, di mana awal-awal pertama kita mencari nilai dari X bar dan Y bar untuk masuk ke rumus pencarian nilai alfa. Setelah ditemukan X bar dan Y barnya, kita substitusikan nilai-nilai tersebut. Juga kita substitusikan nilai beta ke persamaan untuk mencari nilai alfa. Lalu kita akan mendapat nilai alfa sebesar 2,28357. Lalu dari nilai tersebut kita akan mendapat nilai persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan alfa plus beta X, yaitu Y topi sama dengan 2,28357 ditambah 1,106025X. Oke, di sini adalah grafik dari fungsi persamaan regresi tadi, di mana grafik ini relatif naik atau positif, kan terus bertambah ke atas, seperti itu. Nah, dari fungsi regresi tadi, kita bisa melakukan prediksi. Nah, di sini adalah contoh kasus prediksi, di mana seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara nilai ujian 1 atau sebagai variabel X dan ujian 2 sebagai variabel Y, diikuti oleh banyak siswa. Setelah pengumpulan data, guru tersebut ingin melakukan prediksi dengan fungsi rumus regresi linear yang tadi sudah ditemukan untuk memprediksi nilai Y dari nilai X yang tidak diketahui. Nah, eh, di sini guru dosen tersebut akan melakukan uji coba dengan nilai X 3 yang berbeda. Nah, ini misal jika X-nya sama dengan 90, maka kita bisa memprediksi nilai selanjutnya sebesar 101,8 sekian, di mana mungkin nilainya akan 100. Lalu jika nilai X sama dengan 35, kita bisa memprediksi akan mendapat nilai 40, dan jika nilai X sama dengan 7, kita akan bisa memprediksi nilainya 10. Nah, setelah melakukan prediksi, kita ingin mengetahui apakah nilai X itu sangat mempengaruhi nilai Y dengan cara perhitungan korelasi. Dengan rumus korelasi sebagai berikut, kita memasukkan bagian-bagian dari rumus dari data yang sudah kita temukan tadi dan menemukan nilai korelasi sebesar 0,98 sekian. Di sini nilai 0,98 sekian masih kita kuadratkan menjadi 0,96, di mana kita akan substitusikan nanti ke batas interval dari negatif 1 sampai 1 yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian analisis. Oke, mungkin bisa dilanjut ke teman saya. Nah, baik. Setelah melakukan perhitungan yang sebelumnya sudah dijelaskan, kami mendapatkan hasil analisis, yaitu yang pertama untuk data Q13, untuk tabel STEAM and Leaf, menunjukkan data numerik dalam rentang 0 sampai 9 dengan konsentrasi utama pada STEAM 2 dan 3, kisaran 20 sampai 39. Pola distribusi condong ke kanan atau positif, dengan frekuensi tinggi pada STEAM 0 dan rendah pada STEAM 8 sampai 9. Data dominan berada di kuartil bawah tanpa outlier ekstrim, memungkinkan analisis lebih lanjut pada tendensi sentra dan penyebaran. Untuk analisis box plot, bisa dilihat yang tertampil bahwa rata-rata persebaran data berada di range Q1 hingga Q3, dan kami tidak mendapatkan pencilan pada outlier manapun. Selanjutnya, untuk analisis data Q14. Pada tabel STEAM and Leaf, untuk data Q14 terlihat bahwa bentuk grafik hampir simetris. Data banyak berkumpul di STEAM keempat, sehingga persebaran data berkumpul di tengah.
Untuk analisis data Q14 untuk box plot, terlihat bahwa box plot yang tertampil untuk ini menunjukkan bahwa data berkelompok di tengah atau dalam tetap range Q1 hingga Q3. Karena box plot di atas, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada pencilan pada outlier manapun. Pada grafik simpel regresi linear di samping menunjukkan bahwa data kami terus menuju ke atas, sehingga relatif meningkat. Sehingga dengan grafik tersebut, kami bisa menganalisis bahwa kita bisa memprediksi berapa nilai kedua jika nilai pertama diketahui. Dan grafik itu menunjukkan bahwa fungsi regresi kami akan menghasilkan data yang terus meningkat. Untuk analisis korelasi, dari hasil perhitungan korelasi yang sudah kami lakukan, antara variabel X atau Q13 dan Y Q14, kami bisa mengetahui bahwa tingkat korelasi mencapai 0,96, di mana itu sangat mendekati 1, yang artinya nilai X sangat mempengaruhi besar nilai Y. Sehingga dengan nilai korelasi tersebut, kita bisa memprediksi dengan akurasi yang tinggi. Kesimpulannya, pengolahan data yang dilakukan menggunakan 3 metode. Pertama, perhitungan statistik. Yang kedua, untuk memahami karakteristik data. Yang kedua, visualisasi data menggunakan stem and leaf dan box plot untuk memudahkan penyajian informasi serta identifikasi pola. Yang ketiga, menggunakan regresi linear untuk menganalisis pengaruh variabel X atau Q13 terhadap Q14 atau Y. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk memprediksi probabilitas data selanjutnya, sehingga tujuan pengaplikasian statistika dan probabilitas tercapai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.